Oke, pemirsa Live TV, jumpa lagi bersama saya Safar Rahman di program Dialog Kita. Kali ini saya berada di Kota Singkawang atau Kota Amoy dan juga dikenal dengan Kota Seribu Kelenteng. Nah, kami hari ini ingin berdialog langsung dengan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Sambas dan juga salah satu tokoh masyarakat di Kota Singkawang. Beliau ini tokoh pemersatu Melayu dari Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. Beliau ada di samping saya bernama Bapak Mansur, sarjana hukum. Saya kepengen berbicara tentang batas-batas daerah atau batas negara yang berada di ujung Kabupaten Sambas. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketahui bahwa Kabupaten Sambas ini adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara luar atau negara Malaysia. Nah, sejauh mana pemerintah Kabupaten Sambas bahkan sampai ke pemerintah pusat untuk menjaga daerah perbatasan NKRI kita ini? Oke, terima kasih pemirsa yang kami hormati. Bahwa bicara Kabupaten Sambas itu adalah merupakan sebuah kabupaten yang berada di ujung Kalimantan Barat, yang pada dahulu kala Kabupaten Sambas ini ibu kotanya Singkawang, dulunya bersatu dengan namanya Bengkayang. Nah, setelah pemekaran maka terbentuklah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Itu historisnya tentang wilayah Kabupaten Sambas. Nah, terkait dengan perbatasan, maka sekarang di wilayah Kabupaten Sambas telah terbuka wilayah perbatasan untuk bisa sampai ke sana, namanya daerah Aruk. Nah, batas ini merupakan pintu masuk dari Kuching Sarawak, wilayah negara Malaysia, ke Indonesia. Dan kita Indonesia melalui Kabupaten Sambas bisa untuk sampai ke luar negeri, khususnya juga ke wilayah Kuching Sarawak, wilayah negara Malaysia. Persoalannya adalah sejauh mana pihak-pihak masyarakat sadar bahwa ada batas wilayah di negara ini, di mana batas wilayah negara ini ada negara Indonesia dan negara Malaysia, yaitu Kuching dan Sarawak. Ini yang harus disadari oleh seluruh lapisan masyarakat. Terlebih-lebih lagi yang namanya wilayah Tanjung Datuk, yang beberapa waktu yang lalu di saat bupatinya itu Bapak Insinyur Burhanuddin Ar-Rasyid pernah diangkat masalah batas tersebut. Namun yang perlu untuk kita pertanyakan, apakah batas itu sudah disepakati oleh perjanjian bilateral kedua negara dan diberikan payung hukum dalam berupa traktat internasional. Ini yang penting. Karena apa? Kalau ini tidak jelas, di kemudian hari akan rentan menimbulkan masalah-masalah. Kita tidak ingin negara kita dicaplok oleh wilayah negara lain atau bersengketa di wilayah batas karena payung hukumnya tidak jelas. Dan bahkan jangan sampai masalah-masalah yang sudah disepakati oleh bilateral kedua negara karena payung hukumnya secara internasional melalui traktat itu tidak jelas, akhirnya sampailah ke Mahkamah Internasional, dibahas yang hal-hal yang sudah jelas, sehingga larinya ke politis berdampingan kedua belah negara. Bagaimanapun antara rumpun masyarakat Melayu Kabupaten Sambas dengan rumpun Melayu masyarakat wilayah negara Malaysia, Kuching dan Sarawak, itu adalah satu kesatuan hubungan emosional. Itu yang bisa kita berikan pencerahan kepada seluruh warga lapisan masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa batas-batas negara di negara Republik Indonesia harus jelas payung hukumnya, sehingga tak kala timbul sengketa di antara kedua belah negara, ada payung hukum yang sama-sama bisa dipegang. Ada kesepakatan bilateral antara dua negara. Ada traktat internasional yang jelas telah menetapkan batas-batas tersebut, sehingga tidak menjadi sengketa dan permasalahan di kemudian hari. Tadi saya mendengar bahwa ini telah digadang-gadang dan telah diperdalami oleh Bapak Haji Burhan ya, selaku bupati pada zaman itu. Nah,
apakah sudah keluar payung hukum yang jelas terkait dengan patok batas tersebut? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita hingga hari ini. Tentu ini merupakan tugas pemerintah pusat. Ya, daerah sudah memberikan satu instrumen berupa informasi. Tinggal bagaimana pemerintah pusat menindaklanjuti hal ini dalam bentuk undang-undang antar kedua belah negara. Tentu ini bicara dunia bilateral antar kedua belah negara. Kalau sudah kedua belah negara, Indonesia dan Malaysia, tentu larinya ke traktat perjanjian hukum internasional. Nah, ini sudah bukan domain daripada wilayah kabupaten, tapi domain pemerintah pusat. Nah, kita tidak tahu persis apakah pemerintah pusat sudah menindaklanjuti hal ini. Nah, tentu yang tahu ini adalah pejabat pusat, utamanya presiden dan jajarannya atau leading sektor yang menangani ini, menteri pertahanan bisa jadi, atau lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk membicarakan hal tersebut. Ya. Nah, apakah pemerintah atau pejabat daerah yang saat ini menjabat tidak mengejar hal ini supaya masyarakat luas lebih tahu bahwa payung hukumnya sudah keluar atau belum? Nah, jadi begini, terkait dengan batas-batas negara untuk bicara tentang kapasitas selaku pemerintah daerah, itu terlanjur jauh saya pikir. Hingga hari ini batas Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Kota Singkawang pun belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan. Jadi boro-boro mau bicara tentang batas antar kedua belah negara, kita pemerintah daerah pusing sendiri membicarakan tentang batas-batas wilayah kabupatennya, kabupaten kotanya masing-masing. Karena sampai hari ini juga dari pihak provinsi untuk menyelesaikan masalah ini juga masih maju mundur. Nah, kita tidak tahu apa persoalan yang paling serius, namun kadang-kadang yang jadi masalah adalah referensi sejarah itu sudah banyak hilang. Artinya orang tua-tua kita yang mengetahui tentang batas-batas itu sudah banyak yang meninggal. Sehingga masing-masing pihak kadang-kadang saling mengklaim ini batas wilayah kabupatennya. Jadi untuk kepala daerah sampai ke sana membicarakan tentang batas wilayah suatu negara itu mungkin terlalu repot lah. Terlalu repot. Barangkali bisa memberikan referensi saja ke pusat. Bagaimana caranya wilayahnya ini jelas batasnya dengan wilayah negara luar. Kalau memang dia berbatasan langsung dengan kabupaten atau kotanya berbatasan langsung dengan wilayah negara Malaysia, khususnya Kabupaten Sambas. Terkait dengan traktat internasional, sejauh mana dampak negatif dan dampak positif menurut Bapak Mansur dengan kehidupan masyarakat di perbatasan, Pak? Traktat internasional ini kan perjanjian internasional yang disepakati oleh dunia internasional. Artinya itu adalah kaedah-kaedah hukum internasional yang mengatur sempadan perbatasan perjanjian bilateral, multilateral, trilateral, dan multilateral itu terhadap perbatasan di negara manapun. Nah, terhadap kita di Indonesia dengan Malaysia itu perjanjian bilateral namanya. Eksesnya manakala itu tidak diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat tidak akan pernah tahu juga di mana sih letak batas tanah negaraku ini, batas wilayah kabupatenku dengan pihak Malaysia ini di mana sih. Nah, ini harus diketahui masyarakat supaya masyarakat itu tergugah rasa nasionalisme dan kebangsaannya, mencintai tanah air. Manakala ini tidak, maka bisa saja dia tidak tahu yang mana tanah Malaysia, yang mana tanah Indonesia. Nah, kalau tidak ada fakta integritas tentang traktat internasional, dan ini harus diketahui oleh lapisan masyarakat supaya dia tahu bahwa itu batas negaranya. Ekses positifnya, ya, manakala kita bicara tentang hukum internasional, bahwa dia memberi petunjuk kepada warga dan bangsa Indonesia bahwa di Kabupaten Sambas ada titik batas antara Malaysia dan Indonesia yang jelas dan nyata berdasarkan hukum internasional. Bukan hanya katanya-katanya, bukan hanya berita koran, tapi ada fakta yang jelas berdasarkan perjanjian internasional. Nah, artinya masing-masing pihak sudah tunduk dan patuh kepada aturan itu karena payungnya sudah jelas.
Nah, jika hanya bilateral kesepakatan kedua belah negara tidak dipayungi oleh hukum, maka kedua belah pihak rentan untuk saling klaim-mengklaim batas wilayah. Bisa, karena itu labil, belum ada kekuatan hukumnya, hanya baru pengakuan-pengakuan aja bahwa kita berbatasan, ini titiknya. Tapi besok lusa bisa aja bergeser tanpa ada payung hukum yang tegas dan jelas. Nah, saya pikir kedua-duanya itu ada plus minusnya. Namun yang paling jelas adalah, yang paling banyak plusnya itu manakala jelas aturan dan payung hukumnya. Saya pikir demikian tentang masalah plus minus tentang traktat internasional. Kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun yang lalu ada beberapa pulau di Indonesia yang hari ini sudah menjadi milik negara luar. Nah, kalau nggak salah saya Sempadan dan beberapa pulau yang lainnya. Nah, di Sambas ini kan yang sangat rentan sekali, memang jarak tempuhnya hanya berbatasan dengan Kawat Berduri. Dan itu pun menurut kabar angin, Kawat Berduri itu kadang-kadang pindah. Nah, harapan Bapak selaku tokoh masyarakat di kedua daerah ini apa nih Pak? Harapan yang sangat-sangat sehingga menjadi ini kesan urgen sekali. Ya, harapan kita ke depannya tidaklah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi korban sebagaimana wilayah-wilayah lain yang sempat tercaplok. Rugi kita bangsa Indonesia. Memperjuangkan dan menegakkan negara Republik Indonesia ini bukan dengan gampang, bukan hadiah dari Belanda, tapi melalui proses panjang, perjuangan panjang yang mengorbankan tidak sedikit nyawa, harta dan benda. 350 tahun itu bukan waktu yang singkat. Nah, kalaulah sampai dicaplok atau lepas dari NKRI, bagian dari negara kita, ini adalah kerugian besar buat bangsa kita. Dan ini jangan sampai terjadi di Kabupaten Sambas akibat tidak adanya payung hukum yang jelas dan tegas. Apa jadinya kalau hanya perjanjian-perjanjian di bawah tangan, ya, perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang hanya disepakati kedua negara tanpa ada payung hukum, ini jelas akan sangat labil. Kedepannya kita tidak bisa menjamin apakah utuh masih dengan batas-batas yang telah ditetapkan atau bahkan bergeser. Masih untung kita kalau bergesernya menguntungkan. Kalau bergesernya pagar-pagar batas ini justru mengecilkan wilayah kita, ini yang menyebabkan kita sangat rugi dan kita tidak sangat menghargai yang namanya pahlawan-pahlawan di negeri ini yang telah menyumbangkan harta, nyawa dan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan NKRI. Begitu merdeka lalu dicaplok-caplok. Kasihan para pejuang dan pahlawan kita di masa lalu. Itu saya pikir. Ya, kita ketahui bahwa patok batas yang ada di antar Malaysia dan Sambas ini sangat-sangat vital sekali karena masih banyak jalan-jalan tikus, sehingga kita ketahui juga bersama banyak peredaran barang-barang ilegal, bahkan barang-barang haram yang dikatakan narkoba itu dari Malaysia. Nah, harapan kita bagaimana pemerintah cepat ini Pak untuk turun tangan menyikapi patok batas tersebut. Nah, sepengetahuan Bapak di Kabupaten Sambas ini, apakah yang saya sebutkan tadi salah satunya adalah narkoba itu juga bersentuhan langsung terkait dengan traktat internasional tersebut? Ya, artinya begini, untuk menyatakan seseorang itu melewati batas negara kita atau tidak, tentu kita mengacu kepada batas daerah, batas negara. Nah, kalau batas negara tidak jelas, hanya diklaim melalui kesepakatan kedua belah negara tanpa ada payung hukum, maka untuk mengklaim itu kita susah. Bagaimana cara kita menetapkan seseorang itu melewati batas negara seseorang kalau tidak ada fakta hukum yang jelas mengatur itu? Hanya berupa patok-patok pengusahaan secara material aja yang semua pihak bisa untuk mengatakan itu negaranya, itu bagian negaranya. Nah, untuk menindak itu paling-paling kalau memang nyata-nyata dia membawa barang-barang haram ya dari negara lain, ya tentu ditindak oleh aparat kita dan ditempatkan di wilayah hukum negara kita yang sudah memang sah dan nyata itu adalah bagian dari negara kita. Dibawa ke situlah untuk ditindak secara hukum. Dianggaplah dia bawa pendatang yang dari luar yang membawa barang haram. Ditindaknya seharusnya
seharusnya penindakan itu langsung di tempat, ya, langsung di tempat kejadian perkara, ya, dibuatkan BAP dan sebagainya, baru digiring ke aparat yang berwajib. Artinya ada fakta bahwa dia melewati batas negara kita. Ada fakta, bukan ditangkap, dibawa, tapi saat itu dinyatakan bahwa dia melewati batas kita, kemudian dia membawa barang haram, di situ juga lah ditindak, diproses, barulah diserahkan kepada yang berwajib. Ini tidak, ditangkap baru dibawa. Bagaimana menyatakan dia lewat dari negara kita kalau memang batasnya tidak jelas? Ya, ditangkap, dibawa. Harusnya disergap, ditangkap, diselesaikan di tempat bahwa nyata dia melewati negara, terbukti bahwa dia melewati batas negara, baru diproses hukum yang dilanggarnya, kan begitu. Hukum dilanggarnya itu membawa barang haram tadi itu. Saya pikir itu. Berarti memang sangat berpengaruh sekali traktat tersebut terhadap kehidupan masyarakat, baik pun itu secara ekonomi dan secara keamanan. Dan apakah di perbatasan kita ini di Sambas yang zonanya masih abu-abu itu punya potensi alam yang luar biasa, Pak? Luar biasa kalau Kabupaten Sambas. Sejak dari zaman dahulu kala, di saat Kabupaten Sambas lama sehingga terpecah ini, Sambas itu masih primadona untuk wilayah-wilayah potensi wisata. Contohnya di batas daerah Aru ada namanya wisata alam. Nah, kalau tidak salah saya namanya Arum Riam kan namanya. Itu luar biasa. Itu alam betul-betul alami. Nah, kalau memang ada waktu untuk meliput ke sana, luar biasa itu. Kemudian ada namanya, bisa kalah itu namanya Temajuk kalau itu dimajukan. Nah, yang heran kita nih, Temajuk yang sedemikian jauh itu diprimadonakan, itu kan kita baguslah, is okay. Temajuk itu diprimadonakan karena itu memang bersentuhan langsung dengan batas. Dan itu harus. Itu bukti bahwa itu bagian dari negara kita. Ya, bagian dari negara kita. Namun potensi wisata yang bersentuhan langsung dengan Aru yang berbatasan langsung dengan pintu gerbang untuk keluar itu, ada potensi wisata yang cukup indah untuk digandrungi oleh masyarakat, baik masyarakat dalam negeri atau wisatawan lokal maupun mancanegara bisa datang situ karena langsung melihat panorama batas negara antara kita Indonesia, Kabupaten Sambas dengan wilayah Kucing Sarawak. Nah, di situ ada potensi wisata alam yang barangkali suatu ketika kalau memang sempat meliput ke sana bisa menghubungi Camat Aru, ya, untuk minta petunjuk di mana potensi wisata alam itu. Saya pikir demikian. Ya. Dengan potensi alam yang sangat indah dan luar biasa tersebut menurut Bapak ceritakan, apakah tidak ngeri-ngeri sedap nih ketika patok batas digeser lagi? Apakah perbatasan itu kan bisa masuk lagi ke ini? Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan kalau potensi itu sudah mendatangkan penghasilan yang cukup gebiar besar, lalu timbul sengketa karena batas tidak jelas. Batas ada, cuman aturan payung hukumnya tidak tegas dan jelas. Bisa aja saling klaim-mengklaim. Nah, bisa saja saling mengklaim-mengklaim bahwa itu miliknya tanah kita, tanah Malaysia, bisa aja. Karena di sebalik gunung itu sudah Malaysia. Di sebalik gunung itu sudah Malaysia. Negara kucing sudah. Nah, di sebelah sini Indonesia. Sama-sama potensinya. Nah, potensi wisata alamnya ada di Indonesia. Nah, bagaimana kalau tidak ada batas yang jelas? Bisa aja pindah lagi patok. Timbul sengketa lagi, masalah lagi. Nah, kapan negeri ini baru bisa memiliki batas dengan negara lain kalau tidak ada traktat yang jelas tentang itu? Saya pikir. Pak Mansur, ya. Sepengetahuan Bapak, di dunia internasional, negara yang tidak mempunyai traktat internasional, apakah sudah ada yang menjadi korban perebutan lahan? Ya, kita dapat lihat negara-negara Timur Tengah lah ya. Pertama sekali kita dapat melihat bagaimana gejolak di Palestina sekarang. Yang dulunya adalah negara Palestina, tiba-tiba muncul Zionis Israel mencaplok secuil tanah jalur Gaza, sehingga mereka bercokol di situ karena tidak diatur oleh dunia internasional negara itu, maka terjadilah penguasaan secara sepihak oleh Zionis Israel.
yang dikenal dengan negara Yahudi itu. Nah, kita khawatirlah kalau tidak jelas batas-batas seperti itu, kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Tapi syukur-syukur bangsa kita ini sudah tangguh, kuat, rasa semangat nasionalismenya tinggi, sehingga sekilan tanah kita dicaplok oleh negara lain, kita bangkit serentak untuk membela negara kita. Cuman hanya sayangnya, kepedulian pemerintah pusat harus juga tegas. Jangan dipolitisir dan jangan membawa masalah-masalah yang konkret menjadi politisasi yang justru merugikan bangsa kita. Nah, banyak sudah yang sudah terancam di negeri kita ini. Banyak sudah yang sudah lepas dari negeri kita. Contohnya ya Pulau Sempadan itu tadi. Itu sebenarnya milik negara kita, ya lepas begitu saja. Karena apa? Payung hukum yang memayungi secara internasional itu tidak jelas. Kalau jelas tidak akan mungkin lepas. Nah, apakah besok lusa akan muncul sempadan-sempadan berikutnya? Nah, Kabupaten Sambas yang bertetangga langsung dengan Kota Singkawang, kita tidak ingin mengalami hal-hal yang tragis seperti itu. Saya pikir itu dan masih dalam suasana bulan lahirnya negara Indonesia itu 17 Agustus 1945, ini masih bulan Agustus. Kita tetap ingin mengawal negara kesatuan Republik Indonesia secara utuh sebagaimana diperjuangkan nenek moyang kita dengan bermandikan darah, nyawa, berkorban nyawa, harta dan benda. Merdeka ke-75 tahun, negeriku tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak sejengkal pun harus lepas dari negeri ini. Terima kasih, Nina. Ya, demikianlah tadi dialog kita bersama salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Sambas dan Singkawang tentang traktat internasional atau undang-undang atau payung hukum yang mengatur tentang perbatasan wilayah. Nah, sangat sedih sekali dan ironis sekali ketika kita berbatasan langsung dengan daerah luar negeri yang dimana perbatasan itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Tanpa ada payung hukum yang mengikat, bisa menjadi hak milik negara luar. Dan itu sudah banyak terbukti di beberapa pulau kita yang sudah dirampas oleh negara lain. Dan juga kita bisa mengetahui, kita bisa dengar dari beberapa media bahwa salah satu contoh tadi yang disebutkan adalah Palestina, karena tidak mempunyai traktat internasional sehingga Palestina hampir habis dicaplok oleh Zionis. Pemirsa Live TV, kita akan lanjut di dialog kita yang berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.